Cerita dimulai dengan seorang pria yang sedang memeriksa kondisi sejumlah imigran gelap yang hendak diselundupkan ke pelabuhan Pyeongtaek, Korea Selatan. Di antara para imigran tersebut, ada seorang pria yang tampak kurang sehat dan terus-menerus batuk. Saat ditanya, pria itu bersikeras bahwa dirinya baik-baik saja. Tanpa disadari, dialah yang menjadi awal dari merebaknya wabah mematikan. 9 hari berlalu dan kontainer yang mengangkut para imigran itu akhirnya tiba di pelabuhan Pyeongtaek, Korea Selatan. Sementara itu di distrik Bundang, Korea Selatan, sebuah tim penyelamat tengah berusaha mengevakuasi seorang perempuan yang terjebak di dalam mobil akibat kecelakaan. Kendaraan itu terperosok ke dalam galian di pinggir jalan. Salah satu anggota tim penyelamat bernama Jigu turun langsung ke bawah untuk membantu. Perempuan cantik yang tampak ketakutan itu berhasil diselamatkan tepat sebelum mobilnya benar-benar jatuh. Setelah evakuasi selesai, Jigu yang tampaknya tertarik pada perempuan itu datang menghampirinya sambil membawakan secangkir kopi. Namun, perempuan yang kemudian diketahui bernama Inhe ini justru bersikap dingin dan tampak tak menghargai niat baik Jigu. Kembali ke markas, Jigu masih mengeluhkan sikap Inhe yang menurutnya tidak tahu berterima kasih. Ia lalu bercanda pada temannya bahwa Inhe pasti akan mencarinya karena ia membawa jaket milik perempuan itu. Dan benar saja, tak lama kemudian, Jigu diberitahu bahwa Inhe sedang mencarinya untuk bertemu. Malam harinya, mereka pun bertemu kembali di lokasi kecelakaan siang tadi. Inhe ternyata ingin meminta bantuan Jigu untuk mencari tasnya yang hilang saat insiden tersebut. Ia menjelaskan bahwa di dalam tas itu terdapat file tugas penting yang sangat dibutuhkannya. Namun Jigu menolak permintaan itu. Ia menyatakan bahwa tugas seorang penyelamat adalah menyelamatkan nyawa, bukan mencari barang yang hilang. Merasa tidak didengarkan, Inhe nekat turun ke dalam galian untuk mencari tasnya sendiri. Tetapi ia terpeleset dan terluka. Marah dan kecewa, Inhe pun meninggalkan Jigu yang hanya bisa melihatnya pergi tanpa berkata apa-apa. Di tempat lain, sebuah mobil berhenti di dekat kontainer yang diperlihatkan di awal scene tadi. Dua pria kakak beradik datang untuk memeriksa isi kontainer tersebut. Keduanya masuk ke dalam kontainer untuk mengecek kondisi orang-orang yang mereka pesan. Ketika cahaya menyapu bagian dalam kontainer, keduanya dibuat terkejut. Semua imigran di dalam sudah tidak bernyawa dengan darah yang membasahi lantai dan dinding di dalam kontainer. Di tengah rasa terkejut mereka, tiba-tiba kaki Byung-woo disentuh oleh seseorang yang ternyata masih hidup dan meminta pertolongan. Tak lama kemudian, Byung-gi pun menarik keluar pria yang masih hidup itu dari dalam kontainer. Orang tersebut terlihat lemah dan nyaris tidak mampu berbicara. Mereka pun memutuskan untuk memasukkannya ke dalam mobil mereka dan membawa pergi dari lokasi tersebut. Keesokan harinya, di area parkir sebuah pasar, Byung-gi tampak melakukan panggilan telepon. Ia mencoba menawarkan pria selamat tadi kepada seseorang, tetapi ditolak karena hanya satu orang yang tersisa. Setelah kembali ke mobil, Byung-woo mengeluhkan kondisi tubuhnya yang lemas dan wajahnya terlihat sangat pucat. Saat itu pula, Byung-gi melihat dari kaca mobil bahwa imigran yang mereka bawa tadi telah melarikan diri. Ia segera keluar untuk mengejar, namun pintu mobilnya tidak bisa dibuka karena terhalang kendaraan polisi yang terparkir tepat di sampingnya. Usahanya mengejar pun gagal karena pria tersebut sudah pergi terlalu jauh. Byung-gi kemudian membawa adiknya ke sebuah apotik untuk mencari pengobatan. Petugas di sana mengatakan bahwa Byung-woo hanya mengalami flu ringan dan cukup diberi waktu untuk beristirahat. Saat berada di apotik, seorang anak kecil kemudian mendekat dan memberikan senyum ramah kepada Byung-woo. Disinilah penonton diperlihatkan bahwa virus berbahaya yang dibawa oleh Byung-woo mulai menyebar, menjadi awal dari penyebaran epidemi yang dalam waktu singkat akan melanda seluruh kota dan menginfeksi banyak orang. Kemudian di sisi lain di kota Bundang, diperlihatkan Inhe sedang dimarahi oleh seorang profesor karena tidak membawa hasil riset yang hilang saat terjadi kecelakaan mobil kemarin. Kemudian di tempat lain, Jigu ternyata masuk lagi ke parit itu dan mencoba mencari tas Inhe yang hilang saat terjadi kecelakaan. Jigu akhirnya berhasil menemukan tas Inhe. Di dalam tas tersebut terdapat identitasnya dan Jigu baru mengetahui bahwa Inhe adalah seorang dokter.
Tiba-tiba HP yang ada di dalam tas tersebut berbunyi. Kemudian temannya menyuruh Jigu untuk mengangkat telepon tersebut. Ternyata orang yang menelpon itu adalah anaknya In-hee yang bernama Mire. Jigu kemudian menghampiri anak tersebut ke sekolahnya untuk mengembalikan tas milik ibunya, sekaligus menawarkan diri untuk mengantarnya pulang ke rumah. 나는 네가 니네 엄마 딸인 줄 어떻게 알아? Virus flu mulai menyebar kemana-mana, mulai dari sekolahan, angkutan umum, dan ruangan terbuka lainnya. Byung-woo yang sudah batuk darah berusaha ditolong oleh dokter rumah sakit tersebut. In-hee yang sudah melihat hasil pemeriksaan dari Byung-woo kemudian mengatakan kepada profesornya bahwasannya Byung-woo telah terserang virus. Setelah melihat video di HP Byung-woo, kemudian dokter pun menyimpulkan bahwa kemungkinan Byung-woo terkena virus yang berasal dari orang-orang yang ada di kontainer tadi. Kemudian para dokter langsung mencari keberadaan kakak Byung-woo dan menanyakan di mana keberadaan kontainer yang ada di rekaman milik adiknya. Byung-gi pun berkelit berusaha menyembunyikan tentang keberadaan kontainer itu. Kemudian ia pun mengamuk dan berteriak kepada dokter dan menanyakan tentang keberadaan adiknya. Byung-gi kemudian menerobos masuk ke ruangan perawat dan mendapati bahwa adiknya sudah meninggal dunia. Kemudian siang itu di sebuah taman tak jauh dari apartemen tempat tinggalnya, Mire sedang mencari kucing yang bernama Kitty dan bermaksud memberinya makan. Tak sengaja, ia melihat seseorang yang sedang batu-batu bersembunyi di bawah tangga dan ternyata dia adalah imigran yang lari dari kejaran Byung-gi. Mire yang takut kemudian berjalan menjauh dan kemudian Mire hampir saja tertabrak. Beruntung ia berhasil diselamatkan oleh imigran yang bersembunyi di bawah tangga tadi. Setelah menyelamatkan Mire, kemudian mereka mengobrol di taman dan memperkenalkan diri satu sama lain. Di sana baru disebutkan bahwa imigran itu bernama Mongsai. Meski bahasanya yang digunakan mereka berbeda, namun Mire dan Mongsai sepertinya bisa mengerti satu sama lain. Kemudian Mire berkata kepada Mongsai bahwa dia ingin mencari pertolongan dan meminta Mongsai menunggunya di sana. Singkatnya, Mire pun kemudian datang bersama Jigu. Tapi di taman, mereka tidak menemukan keberadaan Mongsai. Jigu kemudian merasa sia-sia lalu meninggalkan Mire dan berkata kalau saat ini dia sedang banyak pekerjaan. Namun kemudian Jigu akhirnya mengurungkan niatnya pergi karena melihat wajah Mire yang cemberut dan kemudian mereka pun pergi mencari Mongsai. Di tempat lain diperlihatkan In-hee dan petugas kesehatan sudah sampai di tempat keberadaan kontainer yang berisi mayat-mayat tadi. Kemudian terjadilah kekacauan karena banyaknya tikus yang keluar dari dalam kontainer yang membuat para petugas panik dan kemudian membakar tikus-tikus itu. Para pejabat kesehatan Bundang yang melihat dari layar kemudian menjelaskan kepada wali kota dan pemerintah bahwa virus ini dapat menyebar dengan cepat dan menyebabkan kematian kurang dari 36 jam setelah penularannya. Para pejabat kesehatan menyarankan wali kota untuk segera membumi hanguskan kota Bundang beserta orang-orang yang ada di dalamnya. 판데믹의 전조입니다. 분당을 폐쇄해야 합니다. Terlihat wali kota bertanya apa efek virus yang sedang terjadi pada kota Bundang. Kemudian para dokter ini pun mengatakan jika penyakit ini adalah sebuah wabah, maka akan sangat berdampak fatal bagi para penduduk yang ada di Bundang. Wali kota tidak percaya bahwa virus ini dapat membahayakan para penduduknya. Kemudian In-hee pun datang dan berkata bahwa ada korban yang selamat dari kontainer itu namun belum ditemukan. Ancaman virus ini berlangsung begitu cepat sehingga banyak orang-orang berjatuhan di jalanan tidak sadarkan diri. Para pejabat kesehatan kota Bundang masih mencari keberadaan seorang imigran bernama Mongsai itu. Wali kota masih tak terima dengan kejadian dan saran dari para dokter atas kejadian ini. Kemudian terjadilah perdebatan antara profesor dan wali kota. Kemudian tiba-tiba terdengar dentuman yang sangat keras membuat orang-orang pergi melihat ke arah jendela. Di sana terlihatlah keadaan kota itu mulai kacau, mobil-mobil saling bertabrakan dan pasien yang terinfeksi virus ini sudah sangat banyak sekali. Scene pun berpindah. Jigu dan Miri makan malam dan bercerita satu sama lain. Miri berkata kepada Jigu bahwa ayahnya telah pergi meninggalkan mereka berdua ke Amerika sehingga membuat ibunya selalu menangis setiap malam. Setelah makan, mendadak Miri tertidur dan badannya terasa panas. Kemudian Jigu pun segera membawanya pergi dari restoran itu.
Jigo yang sedang menggendong Mire melihat seorang wanita yang pingsan berada di sebuah elevator. Ia kemudian berlari sambil menggendong Mire. Jigo mencoba menolong wanita tersebut. Jigo kemudian membandingkan Mire ke sebuah kursi dan dengan cepat menangkap wanita itu. Dan kemudian membandingkannya di sebuah kursi sambil bertanya tentang keadaannya. Namun, dari mulut wanita itu mengeluarkan darah hitam dan kemudian tidak sadarkan diri. Jigo tersadar bahwa Mire sudah tidak berada di kursinya. Ia pun berusaha mencari Mire, menghubungi Mire, namun tidak diangkat dan ternyata handphone Mire ada di saku miliknya. Para pejabat yang berada di gedung tadi kemudian melakukan evakuasi dengan menggunakan helikopter. Di sana, Inhe yang khawatir dengan anaknya kemudian meminta izin untuk menemui anaknya sebelum meninggalkan kota. Terlihat di sana banyak sekali antrian mobil yang berusaha keluar dari kota untuk mencari tempat yang lebih aman. Namun, jalur keluar masuk kota sudah diblokade oleh pemerintah Kota Bundang. Keadaan pun mulai kacau saat masyarakat panik menggila dan menjarah di mal tempat Mire berada. Jigo dan Inhe kemudian berbagi tugas agar dapat menemukan Mire secepatnya. Pihak keamanan pun terlihat sangat bengis dengan secara kasar menghalau massa yang mencoba mengambil barang-barang di mal tersebut. Pada akhirnya, Jigo dan Inhe pun berhasil menemukan Mire. Tapi karena kerumunan massa yang sangat banyak, ditambah lagi pihak keamanan memaksa menutup mal, membuat mereka kesusahan untuk pergi dari tempat itu. Dengan bersusah payah, akhirnya Jigo dan Inhe pun berhasil keluar dari mal tersebut. Namun, karena banyaknya orang-orang yang terjebak di dalam mal itu, membuat Jigo berusaha mendobrak pintu agar orang yang tergurung di dalam dapat dikeluarkan. Inhe kemudian mengajak Jigo keluar dari tempat itu karena sudah banyak orang yang tertular virus. Tapi Jigo meyakinkan Inhe bahwa dia akan baik-baik saja. 너 이번에 엄마 손 꼭 잡고 절대로 떨어지면 안 돼. Kemudian Inhe dan Mire pun pergi menggunakan mobil Jigo dan meninggalkannya di sana. Jigo kemudian berhasil memotong pintu keluar mal tersebut berkat bantuan temannya yang datang ke lokasi itu. Penyebaran virus semakin meluas dan mulai menjangkit ke beberapa negara tetangga. Virus ini dinamakan H5N1 atau disebut juga flu burung yang dapat menular pada unggas dan manusia. Inhe dan Mire kemudian dapat masuk ke dalam bus untuk ikut ke penampungan karantina guna melakukan pengecekan dan memisahkan antara orang-orang yang sudah terjangkit virus dan orang-orang yang belum terjangkit virus. Terlihat antrian bus yang sangat panjang dan orang-orang telah mengantri untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh dengan cara yang sama seperti yang kita lakukan saat pandemi corona kemarin. Di tempat lain, para pejabat Korea berdebat tentang penanganan orang-orang yang negatif dan positif karena rencananya mereka akan ditempatkan dalam karantina yang sama. Hal ini tentu saja akan mengakibatkan peningkatan suspek atau orang terjangkit yang sangat tajam. Kemudian, petugas melakukan pengecekan yang sangat ketat kepada orang-orang yang memiliki ciri-ciri tertular virus ini dengan munculnya bercak-bercak merah pada tubuh mereka. Inhe kemudian menyadari bahwa Mire anaknya telah terjangkit virus dan berusaha menutupinya. Jigo menghampiri Inhe, namun ia heran dengan perubahan sikap Inhe, di mana ia memintanya untuk menjauhi mereka. Keributan pun terjadi di mana-mana. Orang-orang merasa tidak nyaman dengan keadaan karantina itu, kemudian protes dan terlibat perseteruan dengan para petugas. Terlihat tentara tersebut mengacungkan senjata ke arah Jigo, namun dihentikan oleh salah satu pemimpin pasukan bernama Gukwon dan menyuruh mereka bubar dan kembali ke tenda masing-masing. Keadaan di luar kota pun semakin kacau. Banyak orang-orang yang khawatir jika virusnya sampai ke kota Seoul. Di sisi lain, ternyata Jigo bersebelahan dengan Inhe di karantina tersebut. Jigo ternyata tahu bahwa Mire sedang terinfeksi. Kemudian Inhe pun memohon kepada Jigo agar tidak memberitahukan kepada petugas, karena ia tidak mau berpisah dengan anaknya. Jigo akhirnya menuruti permintaan Inhe itu karena ia tahu bahwa orang yang terinfeksi virus akan segera ditembak mati. Terlihat di luar keadaan sudah sangat mengerikan. Para tentara menembaki burung-burung yang sedang berterbangan karena dikhawatirkan akan membawa virus-virus itu dan penyebaran akan semakin meluas. Mongsai akhirnya ditemukan kemudian dibawa ke lab untuk diambil darahnya karena kemungkinan bisa menjadi antibodi untuk vaksin virus ini.
Karena setelah lebih dari 2 minggu terinfeksi, keadaannya masih baik-baik saja. In-hee yang mengetahui hal itu langsung menjemput Miri dan berusaha membawanya ke lab itu. Saat hendak membawanya, tiba-tiba petugas karantina mencari pasien dengan nomor 2966 karena pasien dengan nomor itu telah terinfeksi, yang mana nomor itu adalah milik Mirei. Seketika Jigu mengatakan dia adalah pemilik nomor tersebut. Ia pun dibawa ke karantina yang dipenuhi orang-orang yang telah terinfeksi. In-hee yang sudah berada di lab pengujian hendak mengambil darah Mong-sai untuk disuntikkan ke tubuh Mirei. Mong-sai yang mengenal Mirei pun dengan senang hati memberikan darahnya. Ternyata hal itu diketahui oleh Guk-hwan. Ia pun berusaha memanggil petugas dan mendobrak pintu lab tersebut. In-hee pun ditembak dengan suntikan bius oleh petugas dan membawa Mirei pergi dari tempat itu. Jigu yang melihat Mirei berusaha mengejar dan mencari di mana keberadaan Mirei. Di sinilah terlihat pemandangan yang sangat miris karena banyaknya tumpukan manusia sudah terinfeksi virus diletakkan begitu saja seperti sampah. In-hee yang tersadar kemudian menanyakan di mana keberadaan anaknya sambil mengancam akan membuang sampel vaksin yang telah jadi. Kemudian setelah tahu anaknya dibawa ke tempat pembuangan mayat, In-hee langsung berlari ke sana untuk mencarinya. Jigu yang sedari tadi bersusah payah mencari keberadaan Mirei akhirnya berhasil menemukannya. Dia kemudian membawa Mirei keluar dari tempat itu, namun jalan yang dilewati Jigu sangatlah tidak mudah. Mong-sai yang baru saja keluar dari mobil tiba-tiba ditarik oleh Byung-gi yang sudah lama mencarinya karena dendam atas kematian adiknya. Byung-gi akhirnya menusuk Mong-sai dan akhirnya dipisahkan oleh petugas walaupun dalam perjalanan. Akhirnya Mong-sai pun tewas. Guk-hwan yang menjadi inisiator massa kemudian berorasi bahwa mereka harus pergi ke kota Seoul agar pemerintah memperhatikan dan mau membantu mereka. Kemudian massa pun memaksa masuk ke perbatasan dan bentrokan dengan petugas tak dapat dihindari lagi. Guk-hwan yang tahu keberadaan Mirei berusaha mengambil darah Mirei untuk disuntikkan ke dalam tubuhnya. Namun, aksi ini dihentikan oleh Jigu dan terjadilah perkelahian di antara mereka sehingga mengakibatkan Guk-hwan pun tewas. Tembakan yang dilepaskan dari kerumunan massa memicu para tentara untuk melepaskan tembakan beruntun ke kerumunan massa. Terlihat orang-orang berjatuhan akibat dari tembakan itu. Keadaan ini sangat miris dan sangat mengerikan sekali. In-hee yang masih berusaha menemui anaknya kemudian berlari ke arah kerumunan massa. Presiden Korea dan perwakilan Amerika kemudian bersitegang karena presiden tidak terima dengan tembakan yang diarahkan ke penduduknya. Terlihat perwakilan Amerika memanggil pesawat tempur untuk menembaki massa yang berusaha memasuki perbatasan Seoul. Akhirnya, mantan presiden kemudian mengatakan agar menembak jatuh pesawat Amerika itu jika berani menembaki kerumunan massa. Mirei yang melihat ibunya tertembak kemudian berteriak ke arah tentara untuk tidak menembak In-hee lagi. Massa yang tersentuh menyaksikan kejadian itu mencoba mengelilingi mereka bertiga untuk menghalau tembakan yang kemungkinan akan dilepaskan kembali. Presiden yang ikut menyaksikan kejadian itu akhirnya menginstruksikan pada tentara untuk tidak menembak lagi dan mengirim para medis untuk mengevakuasi Jigu, In-hee, dan Mirei dari tempat itu. Yap, dengan begitu cerita pun selesai. Pada tahun 1998, aktor utama kita yang bernama Yeon-hee diserahkan oleh ayah kandungnya ke panti asuhan. Si ayah yang bekerja sebagai pemeran pengganti di film tidak sanggup membiayai hidup anaknya. Karena terpengaruh oleh keinginan ayahnya, Yeon-hee pun bercita-cita menjadi pemeran utama dalam film. Untuk menyemangatinya, ibu panti asuhan memberikan Yeon-hee sebuah mainan bola magnet. 저 멀리 우주로부터 원하는 것들을 끌어오는 거야. 사람의 마음은 자석이랑 똑같아. 20 tahun kemudian, Yeon-hee sudah tumbuh dewasa dan ia masih memegang cita-citanya menjadi pemeran utama. Saat itu, ia mendatangi seorang sutradara film yang tengah berada di dalam toilet umum. Yeon-hee menunjukkan kemampuan aktingnya karena ia mendengar si sutradara akan membuat film laga. Cerita kemudian berlanjut saat sedang makan di luar, Yeon-hee melihat berita seorang YouTuber mistis bernama Ghoster yang sudah menghilang selama 3 tahun di sebuah lokasi syuting film. Walaupun tidak mempunyai uang, Yeon-hee selalu baik kepada orang di sekitarnya.
Sudah banyak tawaran bermain film yang berdatangan kepadanya, namun ia selalu menolak karena ia hanya ingin menjadi pemeran utama. Temannya yang bernama Komairo selalu menasihatinya agar lebih realistis dalam menghadapi kehidupan. Tidak lama kemudian, Yeonhee dipanggil oleh sutradara yang ia datangi. Si sutradara ingin mempekerjakan Yeonhee karena Yeonhee mempunyai banyak prestasi dalam dunia bela diri. Sang sutradara menjelaskan ia akan membuat film dengan tokoh utama Soul Slayer. Karena aktor yang menjadi pemeran utama mengalami kecelakaan, maka Yeonhee meminta kesempatan untuk menggantikannya. Tetapi si sutradara menolak. Ia berkata belum saatnya Yeonhee menjadi pemeran utama. Dalam perjalanan pulang, Yeonhee melihat sebuah poster yang bertuliskan harapan bisa menjadi kenyataan. Ia pun berdoa sambil memegang bola magnet yang selalu ia simpan. Suatu ketika, Yeonhee akhirnya menerima peran pengganti yang ditawarkan sutradara. Ia berjanji akan menunjukkan semua kemampuan aktingnya agar bisa menandingi si pemeran utama. Setelah sampai di lokasi syuting, ia tidak menemukan seorang pun di sana. Di lokasi itu, Yeonhee menemukan sebuah pedang palsu dan papan sled yang sedikit aneh. Lalu, ia juga menemukan bola magnet yang mirip dengan kepunyaannya. Ketika Komairo menggunakan papan sled itu, tiba-tiba Yeonhee pun pingsan. 아무거나 만지지 말지. Setelah sadar, Yeonhee bertemu dengan seorang wanita bernama Jina. Jina berkata ia adalah seorang pemimpin desa. Jina beranggapan Yeonhee adalah pemeran utama Soul Slayer. Lalu seseorang datang mengatakan bahwa bandit yang bernama Soleh datang menyerang penduduk desa. Untuk mengalahkan Soleh dan anak buahnya, Jina memperkenalkan Yeonhee sebagai Soul Slayer yang akan menyelamatkan warga desa. Yeonhee mengira orang-orang di depannya adalah pemeran film sama seperti dirinya dan ia juga harus turut berlatih bersama mereka. Bandit Soleh berkata ia diutus oleh bosnya Tae Pyong-soo untuk menaikkan pajak bagi penduduk desa. Lalu tiba-tiba terjadi perkelahian dan salah seorang warga mendapat luka yang terlihat sangat nyata di mata Yeonhee. Setelah itu, seseorang membawa Yeonhee menjauh dari keramaian. Ternyata orang itu adalah YouTuber Ghoster yang menghilang 3 tahun yang lalu. Ghoster membawa Yeonhee ke tempat rahasianya. Ia menjelaskan bahwa mereka sedang berada di dunia lain. Dunia ini dinamai dunia paralel karena mirip dengan dunia aslinya. Walaupun terlihat sama, namun dunia paralel mempunyai sejarah dan ceritanya sendiri. Mendengar itu, Yeonhee pun tertawa. Ia tidak percaya dengan perkataan Ghoster. 나가서 찍고 들어오면 편집, 컨텐츠 제작. 에이씨, 요걸 바보로 하는. Lalu Yeonhee melihat 2 pria sedang bertarung menggunakan senjata. Setelah bertarung, pria yang kalah benar-benar mati bercucuran darah. Melihat itu, Yeonhee menjadi percaya dengan perkataan Ghoster, apalagi ia juga mendapati dunia paralel mempunyai 2 buah bulan. Lalu pemeran utama Soul Slayer yang asli datang ke desa. Ia mendengar penduduk desa sedang menghadapi masalah besar. Keesokan harinya, Yeonhee melihat seorang wanita sedang dihajar oleh para bandit. Wanita itu mirip dengan temannya Komairo. Yeonhee pun melawan bandit itu dan berhasil mengalahkannya. Setelah anak buahnya kalah, ketua bandit si Soleh mendatangi Yeonhee. Lalu Yeonhee menghajar para bandit hingga ia berhasil mengalahkan mereka semua. Setelah melihat kehebatan Yeonhee, Jina pun semakin yakin bahwa Yeonhee adalah Soul Slayer yang akan menyelamatkan desanya. Jina menjelaskan bahwa bandit-bandit itu adalah anak buah dari bos mafia Tae Pyong-soo. Tae Pyong-soo adalah seorang ketua organisasi kriminal yang sangat besar. Tetapi saat ini Tae Pyong-soo sedang sekarat dan para bawahannya bersaing untuk menggantikannya. Jina memohon Yeonhee untuk melindungi desanya karena Yeonhee adalah satu-satunya harapan mereka. Yeonhee pun teringat akan cita-citanya selama ini. Akhirnya ia bisa mewujudkan impiannya menjadi seorang pemeran utama. Esok harinya, Soul Slayer yang asli mencari pemimpin desa, Jina. Lalu ia mendengar bahwa ada Soul Slayer lainnya yang sedang bertarung. Setelah mendengar cerita tentang Soul Slayer, Tae Pyong-soo mengutus anak buahnya untuk menemui Yeonhee. Salah satu anak buah Tae Pyong-soo yang bernama Philip merupakan murid dari ayahnya Jina. Anak buah Tae Pyong-soo lainnya yaitu pendeta menawarkan Yeonhee untuk bergabung dengan organisasinya. Kalau Yeonhee menolak, maka mereka akan menghabisi semua penduduk desa dan memasukkan jasad mereka ke dalam tong makanan. Tentu saja Yeonhee menolak ajakan itu. Setelah pendeta dan yang lainnya pergi, Yeonhee pun membebaskan bandit Soleh.
Beberapa saat kemudian, Soul Slayer yang asli mendatangi Yeonhee. Ia penasaran kenapa Yeonhee berpura-pura menjadi dirinya. Namun sebelum sempat memperkenalkan diri, bandit Soleh tiba-tiba datang. Setelah dibebaskan, Soleh ingin menjadi anak buahnya Yeonhee. Lalu mereka pun pergi meninggalkan Soul Slayer yang asli begitu saja. Setelah itu, Taepyeongso mengutus anak buah lainnya. Taepyeongso mengutus wanita bernama Battle Snake untuk mengalahkan Yeonhee. Ternyata kekuatan Yeonhee tidak sebanding dengan Battle Snake. Ditambah lagi, pedang yang ia gunakan tidak bisa menembus kulit lawannya. Namun akhirnya Yeonhee berhasil mengalahkan Battle Snake dengan pedang kecil yang ia simpan. Di tempat lain, Soul Slayer yang asli kebingungan dengan situasi yang ia alami. Penduduk desa tidak mengenalinya dan ada seorang wanita yang menyamar sebagai dirinya. Selama di desa, Soul Slayer selalu ditemani dengan seorang bocah tanpa nama. Bocah itu menemukan papan sled yang pernah Yeonhee temukan. Setelah bertarung, Yeonhee mendapati ia terkena racun dari senjata Battle Snake. Jika obat penawar racun tidak ditemukan, maka Yeonhee tidak akan selamat. Sang tabib menyuruh Jina dan Soleh untuk mencari darah kura-kura berumur 100 tahun sebagai obat penawar racun. Di malam harinya, Philip datang menemui Jina untuk memberikan obat penawar racun. Tetapi Jina tidak mau berterima kasih karena Philip lah yang membunuh ayahnya. Jina berkata Soul Slayer akan membalaskan kematian ayahnya. Philip juga berkata ia tidak membunuh ayah Jina dan Yeonhee bukanlah seorang Soul Slayer. 스승님도 날고. Selanjutnya, Jina memberikan obat penawar kepada Yeonhee. Lalu Yeonhee pun sadar namun kondisinya masih belum pulih. Di tempat lain, Philip yang baru tiba di markasnya langsung dihadang oleh pendeta. Sudah diketahui bahwa yang akan menggantikan Taepyeongso setelah meninggal dunia adalah salah satu dari mereka. Namun saat ini, pendeta mendengarkan bahwa Philip sedang mengumpulkan orang untuk memberontak kepada Taepyeongso. Kembali ke desa, karena penasaran, Jina pun membawa pedang Yeonhee kepada Pandai Besi. Pandai Besi berkata pedang Yeonhee bukanlah pedang asli. Pedang itu bahkan tidak bisa digunakan untuk memotong ayam. Jina pun sadar bahwa Yeonhee bukanlah seorang Soul Slayer. Di malam itu juga, si pendeta mencoba mencelakai Yeonhee dengan ilmu sihirnya. Pendeta membuat Yeonhee bermimpi buruk. Di dalam mimpi, Yeonhee bertemu dengan Komairoh, di mana Komairoh mengatai Yeonhee adalah anak yatim yang dibuang oleh ayah kandungnya. Komairoh juga mengatakan sebaiknya Yeonhee mengakhiri hidupnya saja. Yeonhee akhirnya terpengaruh dengan perkataan itu. Namun saat ia akan mengakhiri hidupnya, Soleh pun datang dan menghilangkan sihir yang dikirim oleh pendeta. Rupanya dugaan pendeta terbukti benar. Philip mengumpulkan orang-orang untuk mengambil alih kekuasaan Taepyeongso. Setelah mengalahkan beberapa anak buah Taepyeongso, Philip pun mendatangi Taepyeongso yang sedang sakit. Philip mencoba untuk mengakhiri hidup Taepyeongso, namun rupanya Taepyeongso masih menyimpan kekuatannya. Dengan kekuatannya yang tersisa, Taepyeongso mengambil alih tubuh Philip. Kemudian pendeta dan yang lainnya menyambut kedatangan bos Taepyeongso di dalam tubuh barunya. Setelah meneliti pedang itu, Jina pun mendatangi Yeonhee di dalam ruangannya. Jina berkata awalnya ia senang dengan datangnya Yeonhee untuk menyelamatkan desa. Tetapi sekarang penduduk desa membutuhkan Soul Slayer yang sebenarnya. Yeonhee pun menjadi sadar bahwa rahasianya sudah terbongkar. 나도 쓸모있는 아이구나라고 생각했어요. 우린 진짜가 필요해요. Cerita berlanjut, warga desa mendengar Taepyeongso sudah meninggal dunia. Karena dirinya tidak dibutuhkan lagi, Soul Slayer yang asli pun pamit pergi kepada bocah yang selalu menemaninya. Kemudian penduduk desa berpesta merayakan kedamaian. Yeonhee juga sadar bahwa ia harus segera pergi meninggalkan desa. Lalu Yeonhee meminta bantuan Ghoster untuk memulangkannya kembali. Yeonhee yakin Ghoster dapat membawanya pulang. Namun untuk kembali pulang, mereka membutuhkan papan sled yang membawa mereka. Dan selama 3 tahun Ghoster tidak pernah menemukan papan itu. Di malam yang sama, Yeonhee yang sedang mencari papan sled didatangi oleh Soul Slayer. Papan sled yang ia cari berada di tangan Soul Slayer. Soul Slayer pun menantang Yeonhee untuk bertarung. Jika Yeonhee menang, maka ia bisa mendapatkan papan sled itu. Lalu mereka pun bertarung dan terbukti Yeonhee tidak dapat menandingi kekuatan Soul Slayer yang asli. Kemudian Soleh datang dalam keadaan terluka. Mereka pun tersadar bahwa Taepyeongso masih hidup dan Taepyeongso kembali menyuruh anak buahnya pendeta untuk menghabisi penduduk desa.
Sesuai perkataannya, si pendeta membunuh penduduk desa dan memasukkan jasad mereka ke dalam tong penyimpanan makanan. Dan Jina sedang ditawan di markas Taepyeongso. Selanjutnya, walaupun sadar kemampuannya belum cukup, Yeonhee tetap bertekad mengalahkan Taepyeongso. Yeonhee mengganti pedangnya dengan pedang ayahnya Jina. Keesokan harinya, pendeta dan anak buah Taepyeongso lainnya datang kembali ke desa. Untuk menyelamatkan Jina, Yeonhee harus mengalahkan mereka semua. Yeonhee pun mencoba mengalahkan mereka semua dan pada saat bertarung, Soleh datang membantu dengan membawa teman-temannya. Kemudian Soleh memberikan peta markas Taepyeongso agar Yeonhee dapat segera menyelamatkan Jina. Setelah sampai di markas Taepyeongso, Yeonhee langsung berhadapan dengan pendeta. Rupanya Soul Slayer yang asli juga turut datang ke sana. Soul Slayer datang untuk membalaskan kematian bocah temannya. Pendetalah yang telah membunuh bocah itu. Kemudian Yeonhee akhirnya berhadapan dengan musuh terberat, yaitu Taepyeongso sendiri. Taepyeongso berkata setelah menghabisi semua orang, ia akan memulai dunia yang baru. Yeonhee tidak mau mendengarkan perkataan itu, ia langsung mengajak Taepyeongso bertarung. Dalam pertarungannya, Soul Slayer yang asli dijebak oleh pendeta menggunakan sihirnya. Soul Slayer ditusuk oleh bocah temannya, namun ia segera sadar bahwa bocah itu adalah pendeta yang sedang mengelabuinya. Walaupun mendapat banyak luka, Soul Slayer akhirnya berhasil mengalahkan si pendeta. Rupanya bocah temannya masih hidup dan Soul Slayer pun memberikan boneka burung yang selalu ia bawa. Lalu ia juga menghembuskan nafas terakhirnya. Beralih ke Yeonhee yang kewalahan menghadapi Taepyeongso. Yeonhee hampir saja menyerah, tetapi ia teringat dengan cita-citanya untuk menjadi pemeran utama. Dengan tekad barunya, ia berhasil menghabisi nyawa Taepyeongso. Walaupun berhasil mengalahkan Taepyeongso, dalam pertarungan itu Yeonhee mendapatkan luka yang sangat serius. Untuk menyelamatkan nyawanya, ia harus kembali ke dunia asli. Lalu kebetulan saja bocah teman Soul Slayer yang asli membawakan papan slide yang mereka butuhkan. Ghoster memberikan flash disk berisi video agar Yeonhee dapat menguploadnya setelah kembali ke dunia asli. Lalu Yeonhee pun berpamitan dengan teman-temannya di dunia paralel. Sekembalinya Yeonhee ke dunianya, ia sudah ditunggu sutradara untuk syuting film. Beberapa dari kru film terlihat mirip dengan teman-temannya di dunia paralel. Lalu Yeonhee pun mulai bermain film sebagai pemeran pengganti. Di akhir cerita, video yang diupload di channel YouTube Ghoster mendapatkan jutaan views. Seorang aktor laga senior melihat aksi Yeonhee di dalam video itu dan ia berniat mengajak Yeonhee bermain film bersamanya. Yap, dengan begitu film pun tamat. Film diawali dengan menampilkan seorang pria yang terlihat sedang merakit sebuah mobil. Pria tersebut bernama Lino. Lino merupakan seorang mekanik yang hebat dan ternyata ia juga merupakan seorang kriminal yang sangat diincar polisi di kota itu. Malam itu setelah selesai merakit mobil, Lino menjemput seorang pria yang merupakan adik angkatnya yang bernama Quentin. Lino dan Quentin berencana akan merampok sebuah toko perhiasan. Saat itu Quentin bertanya cara apa yang akan kita lakukan untuk merampok toko tersebut. Dan Lino menjawab akan menerobos dinding toko itu. Dengan kecepatan tinggi, Lino menancap gas mobilnya menuju toko tersebut. Namun nahasnya, rem mobil yang ia kendarai ternyata blong hingga membuat ia kebablasan menabrak toko lain yang bersampingan dengan toko emas tersebut. Karena kekacauan itu, polisi pun datang dan lebih sialnya lagi, sabuk pengaman Lino stuck hingga membuat ia tertangkap oleh polisi. Sementara Quentin telah melarikan diri. Scene berpindah di sebuah penjara. Terlihat seorang wanita bernama Mos yang merupakan kepala penjara di sana. Sementara pria di sampingnya bernama Charas yang merupakan kepala Go-Fest kepolisian, yang bertugas untuk mengejar kriminal di jalanan dengan menggunakan mobil yang telah dirakitnya dengan sedemikian rupa. Setelah ia mengetahui bahwa Lino merupakan seorang mekanik yang hebat, ia meminta Mos untuk mencari Lino.
Saat bertemu dengan Lino, Charles bercerita bahwa ia merupakan kepala GoFast kepolisian. Tetapi beberapa tahun terakhir, mobil rakitannya selalu hancur saat bertugas. Charles mengatakan bahwa ia membutuhkan seorang mekanik yang hebat seperti Lino untuk membantunya merakit mobil dengan sempurna, dan ia mengatakan bahwa Lino akan mendapatkan pengurangan masa tahanan jika ia bersedia bekerja sama dengan Charles. Karena hal itu, Lino pun menyetujuinya. Cerita berlanjut, memperlihatkan Charles dengan rekan kerjanya bernama Julia yang juga merupakan anggota kepolisian sedang mengejar sebuah mobil yang diduga membawa narkoba. Tiba-tiba dari arah di depan terlihat sebuah mobil melaju dengan cepat dan menabrak mobil tersangka pengangkut narkoba. Mobil yang menabrak tersangka ternyata juga merupakan anggota polisi yang bernama Areski dan Marco. Dari pengajaran itu, pihak kepolisian menemukan puluhan kilo sabu yang ada di mobil tersangka. Setelahnya mereka lanjut pulang ke markas Charles untuk memperbaiki kerusakan mobil mereka, dan terlihat Lino bersama Jeff yang sedang bekerja. Lino juga meminta kepada Charles untuk menghubungi penjara karena malam nanti ia akan menginap di markas. Frontal 140. Vitesse de pointe? De 40. Keesokan paginya, setelah selesai bekerja, Lino keluar dari markas dan berniat untuk kembali ke penjara. Namun di perjalanan, ia dikagetkan oleh Charles yang membawanya ke sebuah gudang. Charles membawa Lino ke gudang penyimpanan koleksi mobil mewahnya, hingga membuat Lino terkagum-kagum melihat koleksi mobil Charles yang gemoy-gemoy. Charles juga memberi Lino sebuah surat yang berisi bahwa Lino telah bebas bersyarat dari penjara karena ia telah bekerja dengan sangat baik. Di sini Charles juga meminta Lino untuk membawanya bertemu dengan Quentin. Tetapi Lino menolak karena ia takut Charles akan menangkap sang adik. Namun Charles meyakinkan Lino bahwa ia ingin bertemu dengan Quentin guna untuk menyelidiki seorang mafia yang merupakan otak dari semua tindakan kejahatan yang terjadi. Ne me fais pas marcher, Charles, joue pas avec moi. T'excites. Tu me donnes ta parole. Tu l'as ma parole. Singkat cerita, mereka pergi menemui Quentin di tempat kerjanya. Quentin bekerja di sebuah bengkel mobil bekas milik seseorang yang bernama Jack West. Lino yang berusaha membawa adiknya pergi malah dihalangi oleh Jack West dan anak buahnya yang bernama Cat. Tetapi dengan segera, Charles datang untuk menolong Lino dan disusul dengan Areski dan Marco yang sebelumnya telah dihubungi oleh Charles. Setelah itu, ketika Charles, Lino, dan Quentin masuk ke mobil untuk meninggalkan bengkel, tak disangka dari belakang mobil Areski menembak Charles tepat di kepalanya hingga membuat Charles tewas. Lino dan Quentin terkejut melihat hal itu. Quentin segera menyuruh Lino untuk melarikan diri membawa pistol milik Charles karena Areski juga mengincar Lino. Jadi alasan Areski membunuh Charles karena ia berambisi untuk menguasai brigade yang dimiliki Charles. Dan ternyata Areski lah mafia yang selama ini diincar oleh Charles dan Jack West serta Cat juga merupakan anak buah Areski. Scene berlanjut, Lino yang melarikan diri pergi ke sebuah minimarket yang ada di pom bensin. Dan dia meminjam telepon kasir minimarket untuk menelpon Julia guna memberi kabar bahwa Charles ditembak oleh Areski. Namun ternyata di minimarket tersebut ada beberapa polisi dan mereka curiga karena melihat Lino yang panik dan membawa sebuah pistol. Hingga mereka membekuk Lino dan membawanya ke kantor untuk diinterogasi. Di sisi lain, Areski menyuruh Jack West dan Cat untuk membakar Charles bersama dengan mobilnya agar menghilangkan bukti yang nanti akan mengancam keselamatan Areski. Saat di kantor polisi, Lino meminta kepada petugas untuk menghubungi Julia. Dan Lino yang menunggu Julia di ruang interogasi malah ditemui oleh Areski. Areski langsung mematikan CCTV di ruangan itu agar pembicaraannya dengan Lino tak terekam. Areski meminta Lino untuk mengakui kepada polisi bahwa ia yang telah membunuh Charles. Areski juga memberikan rekaman suara yang menunjukkan bahwa Lino lah yang terakhir kali bertemu dengan Charles. Lino yang mengetahui bahwa dirinya telah dikambing hitamkan oleh Areski mencoba membuka borgol yang menyatu dengan besi di atas meja interogasi. Petugas yang melihat dari CCTV bahwa Lino sedang berusaha membuka borgol malah tertawa meledeknya. Namun tak disangka Lino berhasil membuka borgolnya hingga membuat petugas yang tadinya tertawa menjadi panik dan segera mengejar Lino. Untung saja Lino berhasil melawan semua petugas itu dengan menyemprotkan gas air mata ke arah mereka. Dan setelah itu dia langsung melarikan diri.
Di sisi lain, terlihat Julia dan Moss ke tempat kejadian perkara pembunuhan Charas. Mereka sangat menyayangkan hal tersebut menimpa Charas. Areski yang juga ada di sana mencoba mencuci otak mereka dengan mengatakan bahwa semua yang terjadi adalah ulah Lino. Julia sangat terpukul atas kepergian Charas karena menurutnya Charas adalah sosok pimpinan yang sangat baik. Julia dan Moss membawa mobil Charas yang telah hangus terbakar ke markas mereka untuk dilakukan identifikasi oleh Jeff. Sementara di tempat itu ada Marco yang masih merasa tidak tenang sebab ia juga terlibat dalam pembunuhan Charas. Marco meminta kepada Areski agar mereka menyerahkan diri saja. Namun Areski menolak dan mengatakan bahwa semua tuduhan telah dijatuhkan ke Lino. Dan kalaupun Lino mengatakan yang sebenarnya, tidak akan ada yang mempercayainya, sehingga posisi Areski dan Marco bisa dikatakan aman. Scene berganti. Lino yang berhasil melarikan diri datang ke markas menemui Julia untuk mengatakan yang sebenarnya. Tetapi Julia yang masih terpukul tidak mempercayai perkataan Lino dan malah berusaha menangkap Lino. Hingga terjadilah sedikit pertengkaran. Lino berhasil meluluhkan Julia dengan memborgol tangannya ke sebuah mobil. Dan sebelum meninggalkan markas, Lino melihat bahwa mobil yang terbakar itu bukanlah mobil Charas. Selanjutnya, Lino diam-diam memasuki bengkel tempat Quentin bekerja untuk menyelidiki mobil Charas yang asli. Lino yang berusaha mengambil sebuah senjata dari mobil mereka malah ketahuan oleh Cat dan ia pun kembali ditangkap. Jacques memberitahu kabar tertangkapnya Lino kepada si bos Areski. Lino memberitahu kepada mereka bahwa mobil yang dibakar itu bukanlah mobil Charas. Dan ketika Cat hendak memasukkan Lino ke dalam bagasi, tiba-tiba Quentin menabrakkan mobilnya ke belakang sehingga membuat Jacques yang ada di mobil tersebut terpelanting keluar. Dan dengan cepat Lino memasuki mobil Quentin lalu mereka pun meninggalkan bengkel itu. Di perjalanan, Quentin mengatakan bahwa ialah yang telah menukar dan menyembunyikan mobil Charas yang asli. Di tempat lain, terlihat Areski telah tiba ke bengkel Jacques. Tetapi saat ia membuka bagasi, yang ia temukan bukanlah Lino, melainkan Jacques dan Cat. Karena merasa marah, Areski pun menembak mati Jacques. Sementara Cat yang mencoba kabur dikejar oleh Marco. Dan sebelum Marco membunuhnya, Cat mengatakan tempat persembunyian mobil asli milik Charas. Namun Marco tidak memberitahu hal itu kepada Areski. T'as dit quelque chose? Scene berpindah. Di markas Jeff yang telah mengidentifikasi mobil itu mengatakan kepada Julia bahwa itu hanyalah mobil bekas yang sudah lama tidak berfungsi, yang berarti itu bukanlah mobil Charas. Dan dari situ Julia mulai mempercayai perkataan Lino kemarin. Beberapa saat kemudian, Julia mendapat telepon dari Lino yang mengajaknya untuk bertemu di sebuah tempat. Dan dengan segera, Julia pergi ke tempat yang telah dikonfirmasi oleh Lino. Di saat Julia bertemu dengan Lino, Quentin memperkenalkan dirinya dan mengatakan bahwa ia adalah saksi mata pembunuhan Charas dan akan membawa barang bukti yang merupakan peluru yang masih tertinggal di mobil asli milik Charas. Tetapi sialnya, saat mereka bertiga hendak pergi ke tempat persembunyian mobil asli milik Charas, ada dua polisi yang mengejar mereka. Dan dengan segera, Julia memberikan kunci mobilnya kepada Lino. Julia juga membocorkan ban mobil polisi itu agar tidak dapat mengejar Lino hingga membuat Julia ditangkap. Di suatu tempat memperlihatkan Moss yang mengidentifikasi mayat Jacques dan Cat. Moss mengira bahwa itu adalah perbuatan Lino. Areski yang turut hadir di tempat itu juga mengatakan bahwa Julia bekerja sama dengan Lino karena sebelumnya Julia memiliki hubungan dengan Lino. Sementara di tempat lain, terlihat Marco yang sedang bersiap pergi ke tempat persembunyian mobil milik Charas untuk menangkap Lino dan menghapus barang bukti yang ada di mobil Charas. Tetapi Lino dan Quentin telah tiba di tempat itu lebih dulu dan memasuki sebuah rumah tua yang ada di tempat tersebut. Pada saat Quentin keluar, ditembak oleh Marco tepat di bagian dadanya. Mengetahui Marco telah tiba, Lino mencoba bersembunyi, tetapi pertempuran tidak dapat dielakkan. Untung saja Lino dapat membekuk Marco dan menyekapnya di rumah tua itu.
Pada saat Lino keluar, ia menemukan Quentin yang sudah tidak bernyawa. Ia sangat sedih melihat kondisi adiknya itu. Hingga pada saat Lino hendak mengangkat Quentin, ia melihat tali yang mengikat di sebelah tangan Quentin dan ternyata tali tersebut menuju ke tempat gundukan jerami yang berisi mobil milik Charas. Lino mengeluarkan mobil milik Charas dari tumpukan jerami dengan menggunakan alat berat yang ada di tempat itu. Lino menelpon Julia untuk memberitahu bahwa ia telah menemukan mobil Charas, tetapi yang mengangkat telepon itu adalah Areski. Lino mengatakan bahwa ia mempunyai bukti mobil asli milik Charas, dan hal itu membuat Areski marah. Langsung saja Areski dan anak buahnya memblokade jalan yang akan dilewati oleh Lino menuju ke markas Charas. C'est marrant que tu me parles de Charas. Il t'a laissé un petit souvenir, tu veux savoir ce que c'est? Sementara di sisi lain, Lino merakit mobil Charas agar dapat melawan Areski dan anak buahnya nanti. Di markas, Julia diinterogasi oleh Moss yang mengira bahwa Julia adalah kaki tangan Lino. Julia yang telah mempercayai Lino mengatakan kepada Moss bahwa beberapa saat lagi Lino akan datang membawa mobil asli milik Charas dan akan membuka semua kebusukan Areski. Singkat cerita, Lino pun telah bergerak dengan mobil Charas yang telah ia rakit sedemikian rupa. Ternyata di belakangnya, anak buah Areski telah bersiap agar Lino tidak dapat berbalik arah dan terjadilah aksi kejar-kejaran di jalanan. Tetapi anak buah Areski terlalu menganggap enteng seorang Lino, hingga Lino berhasil mengelabui anak buah Areski yang berada di belakangnya, dan mendorong mobil anak buah Areski itu menggunakan pengait yang telah dimodifnya di depan mobil Charas sebagai alat untuk menerobos blokade yang telah dibuat oleh Areski and the gang. Melihat blokade yang telah hancur, Areski mengendari mobilnya untuk mengejar Lino. Sementara di sisi lain, Julia yang ditahan oleh Moss mendapat kabar bahwa Lino terlibat kejar-kejaran bersama Areski. Dan dengan cepat ia kabur dari Moss, lalu mengambil mobilnya untuk mengejar Lino dan membantunya bebas dari kejaran Areski. Setelah lama kejar-kejaran, di jalanan mobil Areski akhirnya menabrak mobil lain dan terguling di jalanan. Melihat Areski keluar dari mobilnya dan terguling, Lino mendekatinya dan menghajarnya. Tetapi Areski malah melempar bom ke bagian belakang mobil Charas hingga membuatnya terbakar. Dengan segera Lino membawa mobil itu ke markas, dan sesampainya di markas, Moss dan Jeff berusaha memadamkan api tersebut. Setelah api mobil Charas padam, mereka mulai melakukan identifikasi dan menemukan peluru yang menjadi barang bukti pembunuhan yang dilakukan oleh Areski kepada Charas. Sementara di tempat lain, Areski yang licik itu kabur tanpa memberitahu keluarganya, dan kini ia menjadi buronan. Akhirnya, Lino dibebaskan dari semua tuntutan, dan Moss yang merupakan kepala Govest kepolisian pengganti Charas meminta Lino untuk tetap bekerja menjadi mekanik di markas kepolisian. Dengan begitu, film pun berakhir. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang wanita yang sedang bersiap-siap menanti pacarnya. Wanita tersebut bernama Martha. Ia adalah seorang gadis polos dan hiperaktif yang tidak mengerti fashion. Saat dia bersantai menunggu pacarnya, tiba-tiba ia dikagetkan dengan kedatangan pacarnya bersama selingkuhannya. Pacarnya tersebut menjelaskan kepadanya, jika ya begitulah dia adanya. Dia tidak bisa dengan satu perempuan. Dan akhirnya Martha memutuskan pacarnya tersebut. You got no sense of adventure? Di sisi lain, terlihat seorang pria berada di hotel untuk menemui seseorang yang sudah menyewanya. Pria itu bernama Francis, yang merupakan pembunuh bayaran. Tadinya, ia datang ke hotel itu untuk melakukan pekerjaan yang dibutuhkan wanita yang menyewanya. Namun, tiba-tiba saja ia malah menembak wanita yang menyewanya. Nobody's perfect. Kemudian di kediamannya, Martha terlihat sangat kacau dan galau akibat hubungannya yang kandas begitu saja karena diselingkuhi oleh pacarnya. Kedua sahabatnya itu pun menariknya keluar dari sana. Di tempat lain, Hopper dan teman-teman merencanakan penangkapan Francis. Hopper merupakan pembunuh bayaran yang sama seperti Francis. Namun karena ingin balas dendam, ia menyamar menjadi agen rahasia.
Malam harinya saat Francis berada di sebuah pesta pernikahan, Hopper dan timnya melakukan penyerangan. Namun Francis yang hebat mengelak dari semua tembakan dan balik membuat semua pasukan Hopper kalah. Who shoots cake? Sedangkan di lain sisi, Martha dan kedua sahabatnya pergi mendatangi klub untuk menghilangkan kegalauan Martha. Keesokan pagi di New Orleans, terlihat Hopper menyamar menjadi agen FBI bernama Leonard Knox. Ia bersiap-siap untuk menangkap Francis. Saat keluar dari kamar hotel, tiba-tiba saja seorang detektif menyapa Hopper. Lalu di tempat lain, tepatnya di Zeus Place, tempat di mana penangkaran kucing dan hewan lainnya berada. Martha diajak ke sana untuk melihat-lihat kucing yang pada akhirnya mereka berakhir tragis dengan dicakar kucing-kucing itu. I'm really sorry, Sophie. Sophie pun menyuruh Martha untuk pulang. Sebelum pulang, Martha singgah di sebuah minimarket. Dan tiba-tiba, saat hendak ke kasir untuk membayar belanjaannya, ia bertabrakan dengan seorang laki-laki. Ya, itu adalah Francis si pembunuh bayaran. Saat itu, semua barang yang berada di dekat mereka terjatuh. Namun dengan sigap, Francis menangkap semua barang itu yang membuat Martha kaget dan takjub. Setelah itu, Francis malah langsung mengajak Martha berkencan. Dan dengan kepolosan yang Martha miliki, ia pun mengiyakan ajakan itu. Francis selalu menceritakan kepada Martha jika ia adalah seorang pembunuh bayaran. Namun Martha hanya menganggap itu lelucon. Dari scene ini terlihat mereka yang makin akrab dan cocok. Di perjalanan, tiba-tiba saja ada orang yang ingin menyerang mereka dengan senapan sniper. Namun gagal karena Francis berhasil menghindari bidikan itu. Malam harinya, Francis mengajak Martha ke sebuah klub dan bersenang-senang sambil menari di sana. Singkat cerita, mereka semakin dekat dan saling menceritakan kehidupan mereka satu sama lain. Hubungan mereka pun makin intim dan mereka sudah mulai saling jatuh cinta satu sama lain. You really do like dragons, huh? And bonus tigers. Why don't you park those dragons right here? If I'm being jumpy, I'm just a little nervous. I think I like you. Keesokan paginya, Martha mendapat surat dari Francis yang ia tinggalkan di atas bantal bersama sebuah kalung. Isi dari surat itu adalah ajakan untuk bertemu nanti malam dari Francis. Di tempat lain, terlihat Hopper sedang mengawasi Francis bersama rekan FBI-nya. Saat di apartemen, Sophie kaget melihat Martha yang pagi-pagi sudah sibuk menyiapkan sarapan. Dari raut muka Martha, terlihat ia sangat bahagia setelah bertemu dengan Francis. Sophie yang melihat itu merasa senang. Akhirnya, Martha bisa melupakan mantannya yang brengsek itu. Yeah, I think I'm in love with them. Is that stupid? Yes. Hard yes. I don't know. Like you said, Mr. Right. Kemudian saat di kafe, Hopper bertemu dengan salah satu rekan FBI-nya dan mereka mulai menceritakan tentang Hopper asli, agen rahasia yang ia sebut pintar menyamar dan telah menghilang sejak 20 tahun silam. Tanpa diketahui oleh rekannya, Hopper yang sedang mereka ceritakan berada di depan matanya sendiri. Ya iyalah, Hopper kan lagi nyamar. Aduh, gimana sih? Lanjut cerita, malam harinya Martha dan Francis tampak sedang dinner di sebuah restoran. Namun ada seseorang yang sedang memperhatikan mereka. Dia adalah mantan rekan agen rahasia Hopper yang berniat untuk menghabisi Francis. Francis yang mengetahui keadaan tidak aman langsung menghampiri pria itu dan mengajaknya keluar dari restoran untuk menyelesaikan masalah mereka. Dan terjadilah baku hantam di antara mereka. Setelah pertengkaran itu, laki-laki itu tewas dan Francis kembali ke dalam restoran untuk menemui Martha. Ia berkata jujur kepada Martha jika ia telah membunuh seseorang. Martha yang begitu polos menganggap Francis sedang bercanda. Lanjut cerita, beralih kepada seorang mafia bernama Richard Cartigan. Ia sedang berdiskusi dengan kedua adiknya, Von Cartigan dan Johnny Moon, tentang mafia pesaing mereka yang kembali membuat resah. Von kemudian menawarkan untuk menyewa pembunuh bayaran yang terkenal suka memakai hidung badut untuk menyelesaikan masalah mereka. Awalnya Richard menolak itu, namun karena Von mendesaknya, akhirnya ia menyetujui ide adiknya tersebut.
Scene berpindah kepada Martha. Ia kembali bertanya kepada Francis tentang jati diri Francis yang sebenarnya. Kemudian Francis hanya mengaku dirinya adalah Mr. Right kepada Martha. Lalu Francis menunjukkan sebuah trik. Trik ini meningkatkan konsentrasi dengan melatihnya menggunakan pisau. Dan seketika Martha pun langsung bisa melakukan trik itu. It doesn't matter what I feel. Martha. Keesokan harinya, Martha tanpa sengaja melihat bekas luka yang ada pada tubuh Francis. Saat di mobil, ia menanyakan hal itu kepada Francis. Francis menjawab, ia mendapatinya saat sedang perang. Sontak, Martha hanya tertawa mendengar pengakuan Francis. Saat Francis ingin menemui seseorang yang berada jauh dari tempat itu, terlihat ada orang lain yang memata-matainya. Singkat cerita, Vaughn dan Johnny sebenarnya berencana untuk membunuh Richard karena mereka ingin menguasai kelompok mafia. Agar dapat melaksanakan itu, mereka pun merekrut Francis untuk melakukan pembunuhan. Lanjut, Francis tampak bingung saat bertemu dengan orang yang menyuruhnya untuk melakukan pembunuhan. Ia makin dibuat bimbang karena yang datang bukanlah Richard, melainkan sebut saja namanya Jimmy. Akhirnya, karena kesal, Francis membunuh pria itu. Sontak, Martha yang melihat itu pun kaget bukan main. Ia juga ketakutan dan menyuruh Francis untuk mengantarnya pulang. Sesampainya di apartemen, saat Martha beranjak masuk, Francis meminta maaf kepadanya. Namun Martha mengabaikan itu. Di kediaman mafia Richard, ia berdiskusi kembali dengan adik-adiknya dan bertanya kepada mereka, kenapa pesuruhnya malah dibunuh oleh Francis. Oleh sebab itu, Richard menyuruh para adiknya itu menyiapkan 10 orang untuk mendatangi apartemen gadis itu yang kebetulan Johnny sudah mendapat alamatnya karena ia membuntuti mereka kemarin. Saat di apartemen, Martha hanya merenung karena syok. Sophie yang mencoba mengajaknya bicara tidak menemukan jawaban apapun. Namun saat Sophie berkata ada agen FBI ingin menemui dia, ia pun keluar dari kamarnya. Agen FBI itu adalah Hopper. Hopper menceritakan tentang Francis yang sudah lama menjadi pembunuh bayaran yang sangat berbahaya. Sebenarnya Francis telah berhenti dari pekerjaan itu, tapi orang-orang masih saja menyewa dirinya untuk melakukan pembunuhan. Jadi karena gangguan mental, siapapun yang menyewanya untuk melakukan pembunuhan, ia akan membunuh orang tersebut. Diketahui Francis ini dulunya adalah anak didik Hopper, makanya ia mengetahui semua tentang Francis. Keesokan harinya, Martha menghampiri Hopper dan di sana mereka berbincang banyak mengenai Francis. Hopper mengatakan kepada Martha jika Martha telah membuat laki-laki kesepian yang selalu menyendiri di hotel menjadi bahagia. Do you think I'm in danger? You're clearly an asset to him. Beralih kepada Vaughn dan Johnny, terlihat mereka sedang berbincang dengan Steve, seorang pembunuh bayaran juga. Mereka menyewanya untuk membunuh Francis. Hopper yang sedang menunggu di apartemen Martha tiba-tiba dikagetkan dengan Francis yang langsung menyetrumnya hingga tak sadarkan diri. Francis pun membawanya ke kamar apartemen Martha. Di sana juga sudah ada Martha yang tiba-tiba saja mengajaknya untuk putus. Namun seketika suasana menjadi hening dan membuat mereka beromansa di ruangan itu. Lalu mereka dikagetkan oleh Sophie. Dan mereka pun menghentikan kegiatan mereka. Saat itu juga sebuah walkie-talkie dari rekan FBI Hopper bersuara. Mendengar itu, Martha mengatakan kepada Francis jika Hopper bukanlah agen FBI, melainkan rekan Francis dahulu yang kebetulan memiliki dendam kepada Francis. Kemudian mereka akan meninggalkan apartemen. Namun di sana sudah ada Steve yang sedari tadi bersiap untuk menghabisi Francis. Dengan sigap, Francis menghindari setiap tembakan yang ada dan menghajar semua anggota yang dikirim mafia itu. Tak berhenti di sana, Vaughn dan Johnny datang untuk melakukan serangan bersama banyak anak buahnya. Melihat banyaknya anak buah dari Vaughn, Francis pun meminta izin kepada Martha untuk kali ini saja melakukan pembunuhan. Namun Martha tidak menghiraukannya. Kemudian Francis melakukan negosiasi dengan Vaughn agar semuanya tidak mati di tangan Francis. Namun Vaughn menolaknya. Ternyata Francis sudah mengenal Vaughn saat ia berada di New Jersey dulu.
Dari keributan itu, Francis kalah dan mereka membawa Martha sebagai sandera. Kemudian datanglah Hopper yang melihat Francis telah terbaring lemah. Berbeda dengan Francis, Hopper tidak kunjung berhenti menjadi pembunuh bayaran dan malah mengajak Francis kembali bergabung menjadi pembunuh bayaran. Saat itu, rekan FBI Hopper datang dan mendengar semua percakapan antara Francis dan Hopper. Melihat itu, dengan gilanya, Hopper menembaknya dengan beberapa tembakan hingga tewas. Scene beralih di kediaman mafia. Richard mendengus kesal kepada Steve karena tidak membunuh Francis. Karena kesal, ia pun menghajar Steve juga Vaughn, adiknya sendiri, karena tidak becus dalam menangani masalah. Lalu Richard pun menyuruh Vaughn untuk membawa Martha dari tempat itu. And I don't give a shit if you tell mom that I beat your ass either. Di sisi lain, Martha yang disandra malah mengejek Vaughn dan Johnny. Kesal diejek, mereka pun menampar Martha. Lalu Martha mengancam mereka jika Francis akan tiba untuk menyelamatkannya dari sana. Di tempat lain, Francis mendatangi Steve dan bertanya berapa banyak lawan di sana. Jadi, Steve ini memang dibayar untuk membunuh Francis. Namun, karena mereka sama-sama pembunuh bayaran, Steve tidak akan melakukan itu. Akan tetapi, ia akan tetap berada di sana karena ia telah dibayar oleh Vaughn. Akhirnya, Steve memberikan pertanda kedatangannya dengan menembakkan gedung itu memakai M16 yang diberikan Vaughn tempo hari. Vaughn dan lainnya bersiap untuk kedatangan Francis. Akhirnya, tibalah Francis di sana dan ia pun menghabisi satu persatu dari mereka. Saat ingin menghabisi Richard, mendadak ia mengurungkan niatnya karena Vaughn mengakui jika ialah yang menyuruh Francis untuk membunuh Richard. Karena merasa itu adalah urusan keluarga, maka Francis pun meninggalkan mereka berdua, hingga terjadi baku hantam di antara kakak beradik tersebut. Francis mencari Martha yang sedang disandra, kemudian ia memasuki sebuah ruangan yang di sana sudah ada Bruce, tangan kanan Richard. Terjadilah perseteruan di antara mereka. Tiba-tiba karena refleks, Bruce malah mengambil granat yang dimana ia sangat takut dengan benda itu. Lalu Francis mencoba menenangkannya dan mengambil granat itu dari tangannya. Selain itu, tiba-tiba Steve datang dan ingin membunuh Francis. Namun, dengan tenang, Francis menawarkan kesepakatan kepadanya. Akhirnya, Steve mengakui jika dia lebih menyukai Francis daripada para bajingan itu. Lalu, Francis menyelamatkan Martha yang sedang disekap dan mereka pun meninggalkan rumah itu. Tidak berhenti di sana, tiba-tiba Hopper datang menghabisi Francis dengan beberapa tembakan. Dan terjadilah baku hantam di antara mereka. Di sisi lain, Johnny datang berniat menghabisi Martha. Namun karena Francis sudah mengajarkannya beberapa trik, ia pun bisa mengalahkan Johnny. Ketika menelusuri lorong rumah untuk mencari Francis, tiba-tiba saja Martha bertemu dengan Vaughn. Dan Vaughn menanyakan keberadaan Johnny kepada Martha. Namun akhirnya Vaughn terbunuh oleh Martha. Di depan rumah mafia itu, hujan mulai mengguyur Hopper dan Francis yang sama-sama mulai kelelahan. Tiba-tiba saja datang Steve dan ia menembak Hopper dengan bangga. Ia sangat senang telah membunuh Hopper karena siapapun yang dapat membunuh Hopper akan diberikan $5 juta. Akhirnya Martha datang menghampiri Francis dan terlihat mereka sangat bahagia karena berhasil menaklukkan semua lawan di sana. 2 bulan kemudian, Martha dan Francis sedang melakukan liburan ke Lai Chen, Vietnam Utara. Kala itu mereka sedang menikmati makan siang. Tiba-tiba saja ada seseorang yang mengawasi mereka dari sebuah mobil. Dan tentu saja Francis telah mengetahui itu. Dan langsung menyuruh Martha menghampiri pria itu dan menembaknya. Dengan begitu, film pun tamat.